بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beriktikaf di dalam masjid ini. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah juga kita diberi nikmat oleh Allah bahwa membaca akan satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan kita juga alhamdulillah malam ini akan memahami daripada ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita dengan berkat kita membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83, Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un, yang artinya wallahu alam. Ini ayat ditujukan kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka itu disebut dengan ahli kitab? Artinya orang yang alim dalam kitab Taurat, orang yang alim dalam kitab Injil. Ibarat ini sebagai sindiran kepada mereka. Artinya nyawa tuh alim kitab Taurat, kitab Injil, tapi kenapa kada mengamalkan? Artinya artinya kan ibaratnya tuh sebagai sindiran yang menghinakan kepada mereka. Seharusnya kan kalau ahli kitab tuh mengamalkan akan isi kitab. Ini ahli kitab tapi kadang mengamalkan apa yang di dalam kitab Taurat, kitab Injil, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ujar Allah Ta'ala, mengapa mereka ahli kitab nih, orang Yahudi, orang Nasrani, mencari agama selain Allah? Kenapa jadi mencari agama selain agama Islam? Padahal hanya kepada Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berserah diri. Padahal makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi berarti tunduk kepada Allah. Kenapa nyawa kada tunduk kepada Allah? Buktinya nyawa mencari agama selain agama Islam. Baik dengan suka maupun terpaksa. Jadi mau kada mau tuh seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, mau kada mau tunduk kepada Allah. Dipaksa harus tunduk kepada Allah. Nah kayak kita kan sembahyang, kita kan mau kada mau sembahyang lah, disuruh dipaksa harus sembahyang kita. Nah, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Kan kita nih mati berataan kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Oleh karena itu tunduklah kepada peraturan Allah. Artinya beragama Islam, jangan beragama Yahudi, jangan beragama Nasrani, jangan beragama Hindu, Buddha, Penghoco dan lain sebagainya selain agama Islam. Jadi Allah lah tidak membenarkan sikap ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan mencelanya karena mereka itu menyeleweng dari kebenaran, berbelok dari kebenaran setelah kebenaran itu tampak jelas bagi mereka. Artinya mereka itu bukan ada tahu aja agama Islam itu agama yang benar, tapi mereka berbelok daripada kebenaran dan mereka tidak mau memeluk agama Islam yang datang dari Allah. Allah menegur mereka. Ujar Allah Ta'ala, mengapa mereka berbuat demikian? Padahal semua langit, semua bumi dan makhluk yang ada di langit di bumi tunduk kepada Allah secara sukarela dan takluk kepada ketentuan Allah. Secara ringkas dapat diterangkan bahwa orang Yahudi itu tidak percaya kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal nabi-nabi mereka mempercayai Nabi Muhammad, kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu kan nabi-nabi Bani Israel, mereka mempercayai akan Nabi Muhammad. Kenapa bubuhan umat Bani Israel Yahudi ini kada percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Yang Nabi Muhammad yang akan datang kemudian.
Nabi Muhammad kan Nabi akhir zaman. Dengan tidak percaya kepada Nabi Muhammad berarti sama mereka tidak percaya kepada nabi-nabi mereka sendiri. Bila kada percaya dengan Nabi Muhammad sama ya. Wahai Bani Israil kada percaya dengan Nabi Musa, kada percaya dengan Nabi Isa. Karena ajaran Nabi Isa, Nabi Musa itu mempercayai akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan berarti pula mereka mencari agama selain agama Islam. Sikap mereka itu dicela oleh Allah karena apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Mengapa mereka tidak patuh kepada Allah? Sedangkan langit dan bumi ya patuh kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kepada Allah akan kembali seluruh makhluk. Baik orang Yahudi kah mati yo gila, orang Nasrani mati yo, orang Islam, umat-umat seberataan, umat-umat yang ada di alam semesta mati berataan, artinya kembali kepada Allah. Pada saat itulah nanti mereka akan diberi balasan. Artinya ada hari pembalasan, kembali kepada Allah, mati ada. Hari pembalasan kada mati-mati nang jadi tanah kayak ayam tuh ada. Ayam tuh ya tidak tanggung jawab ya Allah, biar kada sembahyang ya, biar kada si ayam tuh walaupun ninya kada sujud ya binatang nah kada bisa akal. Dan manusia ini bisa akal. Bila mati kena ada hari pembalasan. Pada saat itulah mereka akan diberi balasan, maksudnya di akhirat kena sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Di dalam ayat ini terdapat ancaman keras, maksudnya ancaman siksa bagi orang-orang ahli kitab, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka karena mereka telah menyeleweng dari kebenaran serta tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Bahkan mereka mendakwahkan akan dakwah yang sesat. Sampai sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Buktinya mereka tidak memeluk agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dan membela agama Islam, mempelajari agama Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.